Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu. Ya teman-teman, kali ini saya berada di Laut Selatan ya. Ini merupakan pantai yang cukup terkenal begitu di Malang, Jawa Timur. Di sini saudaraku, beberapa hari kemarin terjadi insiden tenggelamnya beberapa anak begitu ya, yang lagi bermain di pantai ini saudaraku. Makanya di sini kalau kalian berwisata harus hati-hati saudaraku ya. Memang kondisi untuk di pinggir pantai ini tenang, tapi di beberapa jam kemudian begitu ada kala-kala tertentu itu ombak semakin besar. Sehingga kalau kalian tidak mengerti dengan ombak yang datang di sini begitu ya, sehingga kalian kalau tidak mengerti dengan waktu-waktu tertentu tersebut, maka kalian nanti yaitu tadi ada hal yang mungkin tidak diinginkan, yaitu suatu insiden seperti halnya beberapa anak kemarin yang tenggelam. Nah, di sini teman-teman merupakan pantai selatan yang terkenal. Ada beberapa cerita begitu ya di sini ya, yang menurut dari beberapa sumber warga, disinilah tempat bertapanya Semar, saudaraku. Kita ketahui bahwa Semar merupakan tokoh yang melegenda, apalagi di Pulau Jawa, saudaraku ya. Yaitu dipercaya tokoh Semar ini merupakan tokoh suci begitu ya, yang banyak ataupun kaya dengan makna-makna tertentu. Disinilah menurut warga Semar tersebut bertapa, teman-teman. Nah, kita ketahui ini sudah di jam 1 siang. Nah, kalau kita lihat barusan dari awal saya opening video ini, memang tenang ya, sangat tenang begitu. Tapi di sisi lain ombak di sini itu ada kala-kala tertentu itu besar, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, seperti itu untuk kondisinya. Dan karena ini musim penghujan atau musim tertentu yang membuat pantai di sini begitu ya, sampai di pinggiran titik yang saya pijaki ini, air laut semakin meninggi, saudaraku. Oke, kita akan menuju ke tempat bertapanya Semar dan tempat terjadinya insiden yang mana ada beberapa anak yang tenggelam di beberapa hari kemarin. Alhamdulillah sudah diketemukan, namun tidak selamat, saudara. Oke, kita akan menuju ke tempat bertapanya Semar dan ke lokasi yang menenggelamkan 3 anak ya. Karena ini ya, alhamdulillah, karena ini pantai yang cukup fenomenal, terkenal di Malang, sehingga semakin siang banyak wisatawan yang datang untuk berwisata di pantai Balikambang. Nah, inilah pantai Balikambang, teman-teman. Kenapa dinamakan pantai Balikambang? Karena dulu menurut dari tutur warga yang saya tampung gitu ya, ada waktu di mana para tokoh agama begitu ya membuka wisata ini. Dia lagi ritual begitu di kisaran beberapa puluh meter dari titik pantai ini, hampir ke tengah. Namun mungkin tidak mendapatkan izin begitu ya, sehingga beliaunya ini kembali atau balik kalau istilah bahasa Jawanya dengan pikiran yang mengambang, teman-teman, karena tidak mendapatkan izin. Baru beberapa hari kemudian kembali lagi untuk ritual meminta izin untuk dibukanya wisata Balikambang ini. Nah, disitulah dari sumber spiritual mungkin ya, mendapatkan izin untuk membuka wisata ini. Nah, dari situ karena
kejadiannya kembali atau balik dengan pikiran mengambang, maka tempat ini dinamakan Bali Kambang. Oke, untuk seperti ini bersih sekali teman-teman. Makanya ini diminati banyak orang karena pantainya selain juga berpasir dan bersih, kami tidak mendapati sampah-sampah di sini. Oke, kita akan mencoba ke lokasinya. Kalau kita lihat dari kisaran 100 meter dari sini, di situ ada semacam gundukan begitu, yaitu mungkin dulu tebing yang di sana ya dengan tebing yang di sini nyambung. Beberapa tahun kemudian, mungkin sekitaran ribuan ataupun jutaan tahun yang lalu, ya entah sebab apa tergerus ombak, dengan sendirinya terpisah begitu ya teman-teman. Nah, di sini kami dapatkan sisa reluntuhan dari tebing, namun bentuknya ini sangat unik, menyerupai kepala gajah. Nah, seperti yang dipegang oleh dua pemuda saat ini. Nah, di situ ada belalainya juga, dan memang bentuknya menyerupai kepala gajah. Oke, kita coba bersama melihat bagaimana senangnya para wisatawan bermain air di pantai Bali Kambang ini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini memang dari sini kelihatan dangkal, tapi kalau kita ke tengah dipastikan itu akan akan lebih dalam begitu ya. Makanya kalau tidak bisa berenang, saya rasa tidak perlu bermain agak ke tengah ya, karena ada waktu-waktu tertentu seperti halnya yang saya terangkan tadi, ombak itu semakin besar. Nah, coba dilihat teman-teman, di situ ada ombak begitu ya, yang kisaran 300-400 meter dari sini, menggulung begitu tinggi sekali saudaraku. Karena ini laut lepas saudaraku ya, ini laut selatan, namun di sisi lain tidak ada semacam ini ya, teluk begitu ya, tapi ini lepas ke Samudra Hindia. Oke, kita coba ke sini ya. Bisa nggak saya untuk nyebrang nanti melewati antara dinding tebing ini dengan pantai ini, karena airnya saat ini sudah mulai meninggi teman-teman. Ini ada yang bawa pancing juga. Saya coba agak ini ya, merepet ke pinggiran. Ini airnya sudah mulai ke sini teman-teman. Wih, meskipun beberapa hari kemarin adanya insiden tenggelamnya 3 anak di sini, tapi tidak mengurungkan niat bagi wisatawan yang lain untuk berkunjung ke sini ya. Yang jelas dengan adanya insiden tersebut, wisatawan yang datang ke sini lebih berhati-hati lagi. Nah, coba perhatikan, ini ombaknya semakin besar teman-teman. Kita coba lewat sini saja, tuh kan, tuh ini nyampe ke sini. Jadi begitu teman-teman. Jadi seketika begitu tiba-tiba air laut itu pasang gitu. Nah, tiba-tiba datang ke sini. Nah, seperti ini. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Saya ini lewat pinggiran karena memang tujuan saya tidak berenang ataupun bermain di pantai, tapi lebih kepada memberitahu kepada kalian semuanya kondisi terkini di Bali Kambang. Oke. Nah, di situ teman-teman, di situ ada tempat yang menurut dari warga sini bertapanya semar. Jadi munculnya semar di laut, yaitu di laut ataupun pantai Bali Kambang. Kita coba lewat bawahnya saja. Nah, semakin ke sini di lokasi pantai Bali Kambang Malang ini, kami dapati banyak sekali ya wisatawan yang sudah mulai berdatangan ya. Nah, itu ada ini ya teman-teman, ada bendera merah. Coba kita zoom. Nah, di situ
itu ada bendera merah begitu sebagai tanda pembatas ya, untuk tidak melewati bendera tersebut, karena itu adalah lokasi ataupun daerah yang rawan dengan ombak yang tiba-tiba datang begitu. Kita lewat di pinggiran sini. Wih, ini airnya kok semakin ini ya. Sepertinya karena memang di daerah pegunungan yang di sebelah sana mungkin hujannya lebih deras, sehingga ini ada aliran sungai yang datang dari wilayah sebelah begitu ke sini. Dulu saya sempat datang ke sini, tapi di sungai ini belum mengalir deras, jadi saya bisa nyebrang ke sana. Tapi ini sudah sangat deras sekali, sehingga kalau saya untuk naik menuju ke ini ya, tempat pertapaan Semar, saya harus berbasah-basahan dulu ini, harus berbasah-basahan dulu begitu teman-teman. Oke, kita coba lihat dari sini dulu, melihat pemandangan ataupun panorama yang ada di pantai Balekambang ini. Nah, lokasi munculnya Semar ataupun tempat pertapaan Semar itu, nah di atas sana teman-teman. Kita harus ini dulu naik begitu, terus nyebrang jembatan ini. Nah, nyebrang jembatan ini nyampe ke sana. Dan selain juga dipercaya oleh warga bahwa tempat yang ada di depan itu adalah pertapaan Semar begitu ya. Di situ juga sudah dibangun suatu pura ya teman-teman, untuk tempat sembahyang saudara kita yang beragama Hindu teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau berwisata di pantai Balekambang ini, kita harus berhati-hati, karena meskipun ada yang memantau ataupun penjaga yang memantau aktivitas semua wisata ya, itu pun terbatas ya. Jadi harus berhati-hati sendiri teman-teman. Jangan sampai seperti kejadian beberapa hari kemarin ya, insiden tenggelamnya anak yang lagi berenang di sini, yang sudah diketemukan begitu ada 3 anak, namun tidak selamat saudara. Kita doakan semoga keluarga diberikan keikhlasan dan diberikan kesabaran gitu ya, dan jangan sampai di kemudian hari akan terulang lagi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, kita nanti akan lebih luas lagi melihat kondisi terkini di pantai ataupun sepanjang pantai Laut Selatan yang berdampingan dengan pantai Balekambang ya saudaraku ya.